Nah orang begini, jangan diterapinya begini. Kamu yang bangkit dong. Kira-kira jadi apa? Aku tuh kesel banget melihat kamu. Jadi apa Pak? Nggak bangkit-bangkit. Jadi yang pertama harus dibuat tenang. Hatinya harus dibesarkan. Saya kalau ketemu sahabat-sahabat yang leterit, hatinya harus dibesarkan. Semua bisa teratasi, Allah Maha Kuasa. Kalau Pak Anu bisa selesai sekian M, Pak Anu bisa selesai sekian M, maka kamu juga bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengangkatkan topik tentang strategi kebangkitan dari inspirasi doa bebas hutang. Coba lagi, strategi kebangkitan dari inspirasi doa bebas hutang. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ya, begitu masuk ke masjid di luar waktu sholat. Perhatikan, di luar waktu sholat ada seorang sahabat yang duduk termenung. Ini jam produktif. Di luar waktu sholat, tapi kok ada yang duduk termenung. Namanya Abu Umamah. Orang itu Bu, kalau termenung galau, energinya kelihatan. Benar? Duduk diam aja gak usah ngomong. Itu pendarat energinya kelihatan. Maka dari itu Rasulullah langsung mendekati, langsung menanyakan, Abu Umamah, apa gerangan yang membuatmu di luar jam sholat tapi duduk-duduk di masjid? Ya, termenung kelihatannya banyak masalah. Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, hutangku banyak. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang ketika engkau baca di pagi dan sore hari maka Allah akan melunasi hutang-hutangmu? Lalu kata Abu Umamah, iya Rasulullah, aku mau. Dan diajarkan oleh Rasulullah doanya. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari kegalauan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari kemalasan dan ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dari kepengecutan dan kebakilan. Wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung dari lilitan utang dan orang yang semena-mena. Dan Abu Umamah mempraktekkan ini dan lunaslah hutang-hutang yang dibayari Allah Subhanahu wa taala. Menarik? Nah, doa ini dibaca oleh seluruh orang yang punya hutang. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menyebutnya strategi kebangkitan. Begini, memang doa ini adalah doa bebas hutang. Apa namanya? Doa bebas hutang. Ada orang di dalam lembah yang namanya debt. Yang namanya apa? Debt atau yang namanya hutang. Maka bebas hutang artinya bangkit untuk melunasi. Benar enggak maksudnya? Tapi coba lihat struktur doanya. Yang pertama kawan-kawan sekalian, bait doa ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari kegelisahan dan juga hazan, kesedihan. Wa a'udzubika, level kedua, minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari lemah dan apa? Malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dari pengecut dan juga bakhil, ya, bakhil. Oke, coba kita lihat di sini. Dari zona 1, 2, 3 ini berbicara masalah mental, ya, ini berbicara masalah mental. Hanya zona yang keempat baru berbicara masalah apa? Hutang. Jadi apa yang sebenarnya Rasulullah ingin ajarkan kepada kita ketika kita ingin bebas dari hutang, kawan-kawan sekalian? Selesaikan dulu masalah mentalnya, benar gak? Kenapa doanya 3 kalimat pertama, hammi wal hazan, ajzi wal kasal, jubni wal bukhli. Baru keempatnya berarti apa? Hutang. Berarti kalau Anda mau keluar dari hutang, Anda harus nggak boleh lagi tukang gelisah dan nggak boleh lagi sedih, gitu kan ya? Nggak boleh lagi Anda menjadi tukang malas, tukang lemas, ya. Dan juga yang ketiga adalah nggak boleh Anda kemudian pengecut dan bakhil. Mari kita lihat semangatnya. Ini saya akan jabarkan semangatnya kawan-kawan sekalian.
Jadi kawan-kawan, gelisah dan sedih. Berarti lawannya apa? Anda kemudian harus menjadi sosok yang tenang. Menjadi sosok yang apa? Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Kenapa kau yang punya utang itu gelisah terus? Karena dia tidak sakinah. Begitu tidak sakinah, susah melihat solusi. Begitu nggak sakinah, airnya keruh. Danau yang keruh, ya, maka Anda tidak bisa melihat dasarnya. Benar? Kaca mobil yang banyak kotoran, maka Anda tidak bisa melihat jalannya. Setuju? Jalanannya ada. Kacanya penuh lumpur. Bisa kelihatan jalanan? Tidak kelihatan. Kenapa? Karena Anda mengalami ketidaktenangan. Maka pertama adalah Anda harus tenang. Ini rangkumannya, ya. Kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Lemah dan malas. Berarti apa lemah dan malas? Apa yang harus Anda lakukan untuk melawan lemah dan malas? Berarti doa ini menuntut Anda untuk bergerak. Untuk apa? Untuk bergerak. Kenapa ada orang yang nggak bergerak? Karena saya nggak bisa apa-apa, Kang. Saya nggak punya networking, Kang. Saya nggak punya modal, Kang. Halo. Saya nggak punya modal, Kang. Saya nggak punya kapasitas, Kang. Merasa lemah? Apa jadinya ketika dia merasa lemah? Dia tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah pengecut dan makhil. Berarti Anda harus menjadi orang yang penuh jiwa penolong. Jiwa apa? Bakhil itu pelit, berarti nggak mau sedekah. Berarti apa? Bayar hutang itu, lunas hutang itu dibantu Allah. Kalau 1, Anda sakinah, 2, Anda bergerak, 3, Anda mau menolong. Kita akan dalamin hal ini. Mantap? Nah, jelas ya? Logis nggak doa Rasulullah? 14 abad yang lalu, teori psikologi udah lewat, Pak. 14 abad yang lalu, Rasulullah memahami orang itu diterapi dulu batinnya. Jadi memang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui itu. Tetapi coba perhatikan. Saya nggak ada hutang, Kang. Berarti ini tidak perlu untuk saya. Loh, nggak begitu. Berarti ini kunci-kunci kebangkitan. Ini apa? Kunci-kunci kebangkitan. Tentang hikmah bebas hutang. Apa tadi? Berlindung daripada hami wal hazan. Apa? Hami wal hazan. Kegelisahan dan kemalasan. Lalu kemudian berlindung atas ajzi wal kasal. Kelemahan dan kemalasan. Dan yang ketiga adalah jubni wal bukhli. Yang kita lihat dari 3 skema tadi teman-teman sekalian bahwa ternyata 3 yang pertama, coba lagi apa? 3 yang pertama adalah masalah batin. Masalah apa? Masalah batin. Hutang dibahas di bait yang ke-4. Maka dari itu kita akan membahas satu demi satu yang harus kita lakukan. Baik, kawan-kawan sekalian kita bahas yang pertama. Tenang. Coba lagi apa? Tenang. Jadi gimana supaya kita bisa menuju posisi yang namanya sakinah. Dan kenapa ini jadi penting? Orang yang lagi jatuh, lagi gelap, jamaah sekalian. Salah satu yang paling mengganggu adalah ketidaktenangan. Maka dari itu kalau punya saudara lagi jatuh, dan ini bukan tentang masalah hutang saja ya, bisa kesehatan, setuju? Bisa kesehatan, bisa karir, gitu. Lah kira-kira kalau misalnya di PHK dari perusahaan besar lalu kemudian kehilangan penghasilan per bulan, pusing nggak kira-kira? Bisa nggak perasaannya seperti Abu Mamah? Bisa nggak? Lah bisa saja. Mengejar bayaran setiap bulan dan seterusnya. Nah maka dari itu, kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah penting untuk tenang. Coba lagi apa? Penting untuk tenang. Nah how? Bagaimana caranya? Nah satu-satunya untuk tenang, jelas sumber ketenangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting bagi sahabat-sahabat yang lagi dalam terapi kebangkitan di fase-fase awalnya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dulu. Apa kebiasaan orang-orang yang lagi jatuh? Ingin cepat cari solusi. Benar? Capek. Gimana caranya? Cepat, udah pusing. Benar enggak? Ya. Padahal yang harus diperbaiki adalah ketenangannya dulu, hubungan dia dengan keluarganya dulu, hubungan dia dengan Allahnya dulu, dia melihat dirinya dulu. Ini sumber ketenangan, ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan. Berbicara tentang iman, saya sedikit lupa. Coba sama-sama, hazan, coba lagi apa? Kesedihan atas apa yang sudah terjadi, kesedihan atas apa yang sudah terjadi. It happened.
Kenapa dia sedih atas apa yang sudah terjadi? Karena dia kehilangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini Allah Maha Perancang takdir. Dia tidak meyakini Allah sebaik-baiknya perancang kehidupan. Dia tidak meyakini kalau Allah itu Maha baik. Akhirnya apa? Selalu melihat ke belakang dan sedih atas apa yang sudah terjadi. Pak, ketika sedih, hormon otak kemudian turun. Motorik turun 80%. Coba Pak, orang yang kemudian punya masalah dan lemes, motoriknya turun penuh kesedihan. Sedih menurunkan motorik Anda 80%. Jadi gimana? Kira-kira kalau gini nawarin produk closing dah Bu, kira-kira Bu. Makanya penting untuk mengambil energi dari Quran, penting untuk mengambil energi dari tahajud, penting berlama-lama sujud. Untuk apa? Menarik ketenangan. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin huwallazi anzala sakinah. Jadi sakinah itu turun, dianzalkan Allah, dinazalkan. Sakinah itu tanazul. Sakinah itu tanazul. Sakinah itu bukan dibuat-buat dari dalam. Oh sakinah, sakinah, sakinah. Tidak bisa. Sakinah itu apa? Turun. Anzala sakinah. Anzala minas sama. Seperti mata air, seperti hujan yang turun dari langit. Yang kedua, lalu setelah dia sakinah, kita berharap dia untuk kemudian bergerak. Coba lagi apa? Jadi setelah sakinah kemudian harus bergerak. Makanya doanya adalah ajazi wal kasal. Aku berlindung dari lemah dan rasa malas. Maka dari itu Islam berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan kamu sebaik-baik bentuk. Segala macam permasalahan yang ada di dunia itu, aku sudah bekali engkau dengan bekal terbaik, perlengkapan terbaik, kekuatan terbaik. Dan itu harusnya ada di tiap kaum muslimin. Harusnya yang menjadi energi dalam diri kita adalah kuntum khaira ummah. Engkau adalah umat yang terbaik ketika kamu memang menyuruh kepada Allah. Harus yang mentenagai kita adalah, ini di episode-episode nanti berikutnya, Al-Imran 26-27. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Allah itu raja dari segala raja. Malam jadi siang, siang jadi malam. Coba dirasakan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga jamaah sekalian, begitu gerak Anda harus kemudian masuk dalam menolong. Coba lagi apa? Menolong. Kebanyakan kita berpikir loh, Kang Randy, menolong. Saya aja lagi sulit Kang Randy, benar enggak? Kalau kotak Jumat lewat, yang berhutang biasa gimana? Harusnya gua yang diinfakin nih, bener gak sih? Sorry nih, harusnya gua yang diinfakin nih, bukan masjid diinfakin. Apalagi kita dengar masjid kan, saldo masjid, buah Jumat ini 200 juta 50, hutang gua 10 juta, harusnya masjid nyumbang gua, gitu ya. Bukan aneh nih yang nyumbang ke masjid, coba lihat. Betapa kadang-kadang orang berhutang itu jadi pengecut, jadi apa? Jadi pengecut dan jadi bakhil. Ayo ini ada walimahan nih, ayo bantuin segala macam. Saya kan punya utang. Gak bisa masak-masak, motong-motong bawang, punya utang. Loh, coba rasakan. Padahal bisa jadi dengan ngebantuin masak bawang, ngebantuin motong bawang, di situ ketemu sama klien, bener? Berapa banyak yang di sini ketemu sama klien bisnisnya, ya kan? Lah luar biasa. Tapi kalau misalnya punya masalah Bapak Ibu, bisa gak begini? Jadi yang ketiga derajatnya adalah menolong. Coba lagi apa? Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7. Surah ke-47 ayat 7 ya, ada di sini ya. Surah Quran 47 ayat 7. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bantulah agama Allah maka Allah akan membantu kamu. Ya. Barang siapa yang meringankan saudaranya, maka Allah ringankan. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah bantu. Nah, coba. Jadi ini strategi kebangkitan yang harus kita gunakan. Karena dengan menolong itu, mental terbangun Bu. Coba rasakan ya, lagi jatuh menolong. Lalu orang bilang gini, terima kasih ya, kamu teh nolong banget. Gimana kira-kira hipnosis orang terhadap kita Bu? Gimana kira-kira perkataan orang terhadap kita? Bangkit gak jiwa kita Bapak Ibu sekalian? Bangkit. Oh saya ternyata bisa menolong toh. Oh saya ternyata masih dibutuhkan. Oh saya ternyata masih berharga. Oh enggak lebay gini sih ya. Tapi kurang lebih begitu. Ya. Oke kawan-kawan sekalian siap? Jadi apa? Tenang dulu. Coba lagi. Lalu bergerak. Kemudian menolong. Kang, orang berutang pasti gak tenang. Ya sudah, kalau pasti nggak tenang, sekarang permasalahan gimana? Isi doanya apa? Kan ini Rasulullah mengajarkan doa kepada
Abu Umamah, coba bahasanya coba ini. Inni a'udzubika, coba ulangi. Aku sungguh-sungguh berlindung kepada engkau. Iya kan? Kalau berlindung kepada Allah atas sesuatu, berarti kan sesuatu ini harus kita hindari, logis. Ya. Maka yang pertama Pak, memang itu Kang. Ya betul memang itu. Berarti harus keluar. Nah sekarang gimana caranya? Ya, saya rangkumkan sekali lagi biar lebih padat dan lebih fresh lagi, bisa lebih compact lagi. Satu, menggapai ketenangan. Coba lagi. Rumusnya apa? Ketenangan milik Allah. Ketenangan? Jadi kira-kira untuk menggapai ketenangan gimana? Ya enggak lari ke obat tidur, enggak lari ke tempat-tempat dugem, ya. Enggak lari ke tidur panjang. Beberapa orang yang berhutang tidur 14 jam sehari. 14 jam sehari, Pak. Dan 10 jamnya itu buang air, makan dan tidur-tiduran. Nah, kan sama aja. Males, Pak. Les-les pokoknya. Nah, orang begini jangan diterapinya begini. Kamu yang bangkit dong. Kira-kira jadi apa? Aku tuh kesel banget melihat kamu. Jadi apa, Pak? Enggak bangkit-bangkit. Jadi yang pertama harus dibuat tenang. Hatinya harus dibesarkan. Saya kalau ketemu sahabat-sahabat yang leterit, hatinya harus dibesarkan. Semua bisa teratasi. Allah Maha Kuasa. Kalau Pak Anu bisa selesai sekian M, Pak Anu bisa selesai sekian M, maka kamu juga bisa selesai. Termasuk program Semangat Langit. Ya, insya Allah amin ini amin ya. Semoga adanya tayangan ini memberikan energi itu. Nah terus yang kedua Pak, persepsinya harus diubah. Jadi gimana supaya bergerak itu Pak, nggak di sini, dipaksa keluar. Jadi orang yang berhutang harus bergaul, harus masuk ke komunitas-komunitas bergerak. Dan kalau bergerak bingung jualan apa, jadilah relawan, jadilah aktif apa, DKM punya kegiatan apa, ya. Di Semangat Langit nanti ada relawan dan segala macam, jadilah bergabunglah. Yang penting apa Bapak Ibu? Bergerak. Tikus Bapak Ibu 2 ya. Satu kandang aja, yang kedua dikasih mainan. Tahu kan mainan tikus kan ada roda-rodaan gitu ya dan seterusnya. Maka Pak, tikus yang bermain Pak, bergerak, itu umurnya 5 tahun lebih panjang. Neuron-neuron otaknya bersambung. Dan bergerak itu yang membuat kita bertemu dengan kesempatan demi kesempatan. Benar enggak? Bergerak itu yang menciptakan momentum. Bergerak itu yang kemudian menjadi kumparan. Ingat ilmu kumparan? Magnet yang kumparan yang berputar kemudian menjadi magnet. Jadi gimana Kang supaya bergerak Kang? Solusinya gimana? Kang memang males. Jadi Pak malesnya gak usah gini, wahai males kamu hilang-hilang, gak usah Pak. Bergeraklah dengan kemalasanmu lah. Nah, jelas ini kira-kira? Oke teman-teman di studio, teman-teman di TV, Kang saya malas Kang, sudah kalau gitu bergeraklah dengan kemalasanmu. Ya, jualanlah dengan kemalasanmu, bawalah kemalasanmu dalam jualan-jualan. Yang penting kamu bergerak, clear? Kira-kira jadi apa nanti dia? Iya ya, kok malasnya hilang? Ya, tepuk tangan kawan-kawan sekalian ya. Jadi yang pertama menterapi orang yang lagi jatuh Pak, jangan disuruh bergerak, apa dulu dia? Tenang dulu, kalau tenang dulu Pak, ya sudah bismillah, ayo. Tapi setelah dia bergerak, enggak boleh stop di situ. Karena amal soleh pribadi itu Pak, enggak cukup secara energi, dia harus masuk dalam zona-zona amal soleh yang teramplifikasi. Apa teramplifikasi itu? Meluas, yang amplify. Mandala ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilhi. Barang siapa jadi fasilitator kebaikan, jadi jalan kebaikan, baginya pahala yang sama. Di depan saya di audiens ini ada 50 orang. Anda keluar kemudian Anda beramal soleh, masing-masing pahalanya 1 gunung, Randy dapat 50 gunung. Difahami? Yang nonton ini gak tahu berapa juta, dapat Semangat Langit, tertenagai. Jadi fasilitas, saya jadi fasilitas, kawan-kawan kameramen jadi fasilitas. Mereka beramal, jutaan gunung, kita semua dapat pahala. Setuju? Maka kita harus masuk pada amal-amal yang termultiplikasi. Amal-amal yang mengganda. Amal-amal yang apa? Mengganda. Ustadz Yusuf ngajarin ke saya, kalau ente nggak bisa tembak pakai peluru duha sendiri, pakai peluru duha orang lain. Apa katanya? Pakai peluru duha orang lain, gimana caranya? Ajak orang duha, ajak orang amal soleh, ajak orang bergerak, ajak orang bangkit. Dan itu Anda harus masuk dalam zona menolong. Saya kasih underline bahwa sekali lagi berulang-ulang bahwa Anda harus tenang, ya kawan-kawan harus tenang, lalu kemudian kawan-kawan harus bergerak, dan bergerak pakai ilmu Nabi Musa di episode-episode Semangat Langit. Bergeraklah dengan apa yang ada, bergeraklah dengan sederhana. Jadi episode antar episode menguatkan dan punya benang merah, terasa? Terasa sekali. Gimana supaya tenang? Pakai episode Nabi Yunus, ya, tauhid. Ya, terasa gunanya.
Dan yang terakhir, Anda harus masuk dalam zona menolong. Zona amal yang berganda. Zona untuk Anda bergerak, ya, untuk melakukan lebih dari apa yang sebetulnya urusan Anda. Karena begini Pak, ketika urusan kita hanya selesai dengan diri, kita hanya mengurus diri kita sendiri, maka Allah akan berkata kepada kita, jika kamu ingin mengurus dirimu sendiri, uruslah. Coba rasakan ini. Kamu mau ngurus dirimu sendiri, uruslah. Tapi kalau kamu ingin mengurus orang lain, kamu ingin bermanfaat bagi orang lain, perusahaanmu ingin berkembang untuk orang lain, aku akan urus dirimu, urus urusan-urusanmu, dan aku kemudian akan terlibat dalam kerja-kerjamu. Allahu Akbar. Ya. Kehadiran tayangan ini, kehadiran topik ini, kehadiran saya berbicara di depan gadget Anda, dan bahkan Anda menunggu sampai akhir episode ini, berarti Anda tidak menghentikan saya di tengah acara, berarti Anda tidak lari dari tayangan ini di tengah program, Anda menikmati tayangan ini dan streaming tayangan ini terus-menerus sampai menit 20 sekian. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memilih Anda untuk mendengarkan pesan tertentu. Maka saya merasakan sesiapapun yang sedang dalam kejatuhan, entah terit hutang, entah punya masalah setelah di PHK, entah sedang berantakan rumah tangganya, maka Anda jangan lari dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati terdalam saya ingin berbicara kepada Anda, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa jangan pernah kehilangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya Anda memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya Anda menghilangkan kegelisahan. Saatnya Anda menghilangkan kesedihan dengan iman bahwa Anda yakin yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bergeraklah sahabat. Saya menginginkan setiap yang menyaksikan saya setelah menonton ini bergeraklah. Wahai para suami-suami yang terkena badai PHK, bergeraklah. Ya. Berikan optimisme pada rumah tangga Anda. Berikan optimisme pada anak-anak Anda. Apapun hasilnya. Wahai istri-istri yang kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan. Ambillah peran, bergeraklah. Ya. Jangan komplain pada keadaan. Mari bergeraklah, karena bergerak kemudian bukan masalah hasilnya. Lihatlah Siti Hajar, bukan pada masalah hasilnya. Bergerak adalah bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak adalah bukti bahwa kita yang akan sampai di tempat. Bergerak adalah bukti kalau kita ikhtiar. Dan bergerak adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tolonglah orang lain. Terlibatlah pada urusan orang lain. Dan setiap hari penuhilah diri Anda dengan amal soleh. Share tayangan ini ke sahabat-sahabat lain. Kalau Anda tidak bisa membantu orang lain untuk bebas hutang, maka sebarkanlah tayangan-tayangan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Klik share di tombol sosmed Anda, klik share di akun YouTube Anda, klik subscribe, dan sebarkanlah tayangan ini via WhatsApp, via BlackBerry, via Telegram, sebanyak-banyaknya. Bahkan hadir secara pribadi, japri satu persatu ke sahabat Anda, agar mereka menonton ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung Anda sedang menolong orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.